Oke. Hai guys, ketemu lagi bersama saya Kathleen di Ngupi Bareng Cat, Ngerupi Inspirasi Bareng Cat. Hari ini kita akan berbincang dengan narasumber kita yang kece banget, yaitu seorang YouTuber yang bernama Jennifer Veronica. Penasaran kan dengan ceritanya? Oke, aku akan invite ya. Oke. Hai Jennifer, apa kabar? Halo. Baik kabarnya. Oke, sekarang boleh diceritain nih kegiatannya lagi apain aja nih sekarang? Kalau sekarang lagi fokus di ngajar online karena kan masih wabah ya dalam kondisi corona, jadi masih online sih sama masih ngerjain YouTube juga. Oh, ngajarnya kalau boleh tahu ngajar apa aja nih? Ngajarnya fokusnya di piano, cuman ada juga bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Oh, bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Lalu di tengah corona kayak gini, ada kendala nggak sih dengan kegiatan yang kamu lakukan? Kendalanya banyak ya, sebenarnya terbatas, jadi serba terbatas banget. Kemudian berkurangnya 50% bisa dibilang kegiatannya berkurang 50% dan lebih repot. Karena kan kita nggak ada kontak fisik ya, jadi semua materi itu harus dikirim via email atau via pos. Biasanya kan langsung kasih aja lebih gampang, ini jadi lebih ribet. Hmm, Kemudian waktu kelasnya juga tergantung koneksi internet. Kalau koneksi internetnya mati atau gangguan ya agak terlambat, Lalu ada dalam keterlambatan. berinteraksi dengan murid, apakah ada kendala juga karena via online? Kalau interaksi sama murid untuk anak di bawah usia kelas 2 SD ke bawah harus ada dampingan orang tua. Tapi kalau kelas 3 ke atas bisa sendiri. Oke. Itu harus ada dampingan itu karena apa namanya? Karena apa nih? Karena anak-anak kecil biasanya nggak begitu nangkep apa yang kita omongin via video call. Jadi dia nggak nangkep, nanti orang tuanya yang nangkep dan harus jelasin ulang ke dia. Oke. Lalu apa namanya, boleh diceritain nggak nih, kamu kan bikin YouTube nih, kenapa milihnya lagu rohani dan kenapa juga milihnya berbahasa Mandarin gitu? Kalau pilih lagu, memang lagu rohani karena memang pengen jadi sumber pelayanan, supaya jadi apa ya saluran pelayanan, karena saya nggak bisa pelayanan di gereja langsung. Jadi saya pikir karena saya juga hobi nyanyi, ya sudah saja pelayanan lewat YouTube. Nah, kalau bahasa Mandarin, karena saya itu memang lebih suka lagu Mandarin dan lagu pujian bahasa Indonesia banyak yang enak, terus pengen sih supaya bisa lebih banyak orang yang paham, makanya saya pilih Mandarin. Beberapa memang saya translate sendiri sih, tapi beberapa juga udah ada. Cuma sengaja bikin kumpulan supaya orang kalau butuh lagu rohani Mandarin bisa langsung masuk ke YouTube saya gitu sih. Oke. Jadi simpel. Sejak kapan nih buat YouTube lagu-lagu Kalau rock? bikin YouTube rohani sekitar 2017 bulan November, Oh, bulan ya November. 2017. Berarti udah sekitar hampir 3 tahun ya bikin Tiga YouTube. tahun jalan, 3 tahun jalan, 2 tahun setengah lah. Awal mula tercetus ide pengen bikin YouTube itu kenapa nih? Karena Kalau bikin karena pelayanan. karena pengen menyalurkan, Oh, karena pengen menyalurkan sebenarnya menyalurkan hobi juga pelayanan, terus ya media online kayaknya bisa jadi salah satu pilihan ya, biarpun waktu itu wabah corona belum ada. iya. Tapi media online bisa untuk salah satu pilihan gitu, alternatif untuk kita pelayanan juga. Oke. Lalu kalau misalnya suka dukanya apa nih dari dulu mengerjakan YouTube online ini dari awal sampai sekarang? Kalau sukanya itu merasa mendapat apa ya berkat juga ya, mendapat kekuatan, mendapat berkat. Terus kalau dukanya itu di tengah kepadatan harus menyediakan waktu untuk menyelesaikan video. Karena satu video itu memang dikerjain semua serba sendiri, mulai dari kalau liriknya ditranslate itu juga sendiri, terus bikin musik, kemudian rekaman, terus ambil video sampai selesai, sampai jadi satu video, editing, segala itu memang sendiri. Jadi kalau kegiatan les lagi padat, itu ngambilnya waktu sisa. Jadi kayak ngerekam itu jam 9 malam atau jam 10 malam gitu, udah capek ya, tapi sebisa mungkin tetap maksimal sih. Hmm, Itu apa, dukanya. apakah ada keinginan untuk misalnya bikin tim gitu ya agar bisa membantu juga pekerjaan kamu, meringankan lah gitu? Pengen sih sebenarnya kalau ada tim mah, cuman untuk sekarang kayaknya masih bisa di-handle sendiri, ya udahlah di-handle sendiri aja dulu.
selama masih bisa di-handle sendiri, tak handle sendiri dulu. Kalau emangnya udah nggak bisa di-handle, ya baru mungkin untuk nyari bantuan ya. Oke. Oh iya, by the way, mungkin teman-teman pada belum tahu nih, kamu domisilinya bukan di Jakarta kan ya? Oh iya, bukan di Jakarta, betul. Domisilinya di Cirebon, Jawa Barat. Oke. Iya, terus apa namanya, dukungan keluarga gimana nih dengan apa yang kamu lakukan mungkin dari awal habis apa namanya, dari awal bikin YouTube ataupun juga ngajar gitu? Orang tua pasti dukung ya, support terus. Dukungannya bisa berupa, kalau yang YouTube itu dukungannya berupa kayak waktu pas awal-awal itu ngasih masukan, ini kurang di bagian sini atau gimana gitu kan. Karena dulu itu waktu mulai memang nggak rencana buat diseriusin, yang pasti lebih lebih apa ya, lebih jauh lebih sederhana daripada yang udah jadi sekarang. Waktu itu tuh pas pertama bikin, belakang itu backgroundnya bener-bener masih yang pintu WC, kamar. Jadi ngambilnya itu di kamar, kemudian masih pintu WC dan belum ada sama sekali apa-apa. Kemudian kata mama sama papa mau diperbaiki aja, terus akhirnya mau diperbaiki, koreksi, dan akhirnya sampai jadi yang kayak sekarang. Kalau dari ngajar itu karena memang banyak murid yang anak-anak, nah kalau udah selesai les dan belum dijemput, sementara udah ada murid berikutnya, kalau nggak dibantu sama mama buat jaga anak-anak, biasanya anak-anaknya wah ribut banget. Oke. Berarti dalam sehari itu bisa nerima berapa murid untuk ngajar? Kalau biasanya ya sebelum corona ya, Mm-mm. sekitar 10 sampai 12 anak, karena privat, satu-satu. Dan satu orang itu kisaran durasinya berapa lama? Ada yang 30 menit, ada yang 1 jam. Oke. Banyaknya 30. Oh, Jadi banyak. satu hari itu sekitar 5 sampai 6 jam ya untuk ngajar. Tapi di luar PR, maksudnya PR tuh kayak harus nyiapin materi, kayak misalkan ada yang minta lagu atau misalkan ada PR apa gitu. Itu di luar itu. Yang 6 jam itu benar-benar untuk yang komunikasi pas kelasnya doang sih. Hmm, lalu apa namanya? Les ini pun juga berarti kamu memang ada ketertarikan dengan anak-anak atau concern dengan pendidikan anak-anak ya? Karena akhirnya Sebenarnya nggak, sebenarnya gini, nggak suka sih awalnya sama anak-anak, serius deh, karena nggak punya adik. Kan okay. kaku ya sama anak-anak. Takut kaku, maksudnya gini, kalau ngajar itu kan kadang anak-anak tuh suka main-main. Nah, kemudian waktu dia main-main harus gimana ngadepinnya, mau marah, nanti dia nangis gitu loh. Kalau dia nangis, moodnya nggak bagus, sudah mogok les. Iya, iya. Kemudian sambil ngajar juga sambil belajar gimana sih cara nangani anak-anak. Nah, karena memang pekerjaannya masih seputar musik dan memang suka musik, lama-lama mulai terbiasa dengan anak-anak. Dan saat terbiasa itu belajar juga, akhirnya mulai bisa menghandle anak-anak. Ya lama-lama juga suka juga sih sama anak-anak. Dan jujur sekarang dalam keadaan COVID gini kangen banget sama mereka, kangen dijailinnya, kangen ributnya gitu, Iya. kangen. Tapi ya karena keadaannya demi keamanan, ya sudahlah via online palingnya yang bisa via online dan yang nggak bisa cuti dulu. Sebelum kelas online, apakah sempat vakum gitu? Waktu ada Iya, wabah? waktu itu sempat vakum. Waktu itu sekolah di Cirebon berhenti itu pertengahan Maret, dan waktu itu saya off-in semua pertengahan Maret dengan harapan sekitar bulan Juni atau Juli bisa kembali normal. Tapi Iya. ternyata waktu pas waktu mau Lebaran akhir puasa itu kabarnya semakin simpang siur. Saya dengar berita katanya paling cepat mungkin bulan Oktober atau bahkan Januari baru kelas di sekolah dibuka. Iya. Akhirnya karena kayak gitu dan juga orang tua murid beberapa request, ayo dong buka online, kalau nggak kasihan juga anak-anak, progresnya hilang, lupa, karena kalau nggak ada guru mereka nggak mau latihan. Jadi oke lah saya coba untuk via online. Dan pertama saya nggak mau via online karena saya tidak suka mengerjakan sesuatu yang sia-sia. Saya Iya. takut via online tidak maksimal, saya takut via online mengecewakan orang-orang, karena saya belum pengalaman di via online. Biarpun saya nggak keberatan untuk belajar, tapi saya takut mengecewakan orang, jadi saya nggak mau gitu tuh via online. Mendingan cuti aja deh gitu tuh kalau emang nggak bisa belajar maksimal. Tapi karena memang keadaannya seperti ini dan tidak ada pilihan lain, oke saya coba via online. Dan Oh, puji Tuhan sih tetap efektif. iya. Untuk yang itu tetap efektif. Ini berhubungan dengan topik kita hari ini, Ku Perlu Kau Tuhan, itu merupakan lagu ciptaan dari Jennifer ya, kalau tidak salah. Boleh diceritain nggak nih kenapa akhirnya memilih lagu lagu ini diciptakannya, alasannya, motivasinya kenapa, lalu kenapa memilih judul Ku Perlu Kau Tuhan? Lagu ini saya ciptakan tahun 2018, sekitar setengah tahun ya setelah saya, hampir 1 tahun sebenarnya setelah saya mulai di YouTube.
Kemudian waktu itu saya hampir kehilangan kehilangan inspirasi. Maksudnya kayak berikutnya saya mau nyanyi lagu apa gitu. Karena waktu itu juga udah lumayan banyak sih lagu yang dinyanyikan. Dan saya pikir ya udahlah cobainlah untuk bikin lagu sendiri gitu kan. Akhirnya saya coba bikin lagu sendiri. Pertamanya sih yang saya terbesit itu memang saya pikir gini, selama ini saya bikin YouTube, kemudian les-lesan semua kan ada turut campur tangan Tuhan kan, maka itu lirik pertamanya saya pikir, ku perlu kau Tuhan, gitu. Itu yang kata pertama yang terbesit sih. Kemudian saya bikin dulu refnya, ku perlu kau Tuhan, sepanjang hidupku, ku perlukan dia setiap waktu. Nah, kemudian kenapa? Karena dia adalah Bapa, sahabat, Tuhan penolongku, dan kuasanya juga sanggup memulihkan seluruh hidupku. Jadi pertama bikinnya ref dulu, nggak awalnya. Pertama bikin ref dulu. Nah, setelah dari ref itu baru bikin ke bait awalnya. Gimana ya kata-kata yang sesuai dengan ref tadi gitu. Nah, kemudian waktu bikin ref itu juga saya sambil memasukkan nada. Jadi saya memang bikin pertama kata-katanya dulu sampai jadi ref, kemudian saya masukin nada-nada itu dan direvisi beberapa kali. Akhirnya saya lari setelah beres sudah agak rapi, lalu saya lari ke bait awal. Nah, kata-kata di bait awalnya tuh, engkau Bapakku yang baik, karena saya pikir nggak semua hubungan orang tua dan anak baik-baik saja. Mungkin ada yang kurang baik ya. Tapi kalau hubungan kita dengan Bapak kita yang di surga itu selalu baik. Makanya engkau Bapakku yang baik, kasih-Mu tiada berubah. Menghiburku saat susah, hapus tetes air mata. Itu bait pertama. Nah, kemudian setelah jadi bait pertama, bikin bait keduanya agak mudah, karena nadanya pun saya langsung bikin. Jadi waktu bikin bait pertama, saya langsung bikin juga nada di bait pertama. Oke. Jadi bait keduanya saya tinggal bikin itunya aja, tinggal bikin kata-kata aja, karena nada sudah jadi. Kemudian saya bikin bait keduanya, kalau Tuhan yang setia, kau Bapakku yang baik, kasih-Mu tidak berubah, menghiburku saat susah, hapus tetes air mata. Kaulah Tuhan yang setia, takkan pernah sekalipun kau meninggalkan dan membiarkanku terjatuh. Jadi saya mencocokkan, menyambungkan antara bait satu dengan ref, kemudian diisi bait duanya apa. Setelah itu jadi saya translate ke bahasa Mandarin. Jadi lagu itu dinyanyikan dalam dua bahasa tetap. Bahasa Mandarin dan bahasa Indonesia juga. Lalu ada rencana mungkin mencipta lagu kedua dan seterusnya? Sebenarnya tadinya ada mau bikin lagu lagi, cuman kalau bikin lagu tuh kadang gimana ya? Mungkin belum terlalu sek kali ya, belum ada pengalaman yang krek gitu ya, klik gitu untuk bikin lagu. Tapi kalau nanti ada yang klik gitu pasti bikin lagi kok. Sementara ini masih nge-cover dulu deh. Lalu mungkin juga banyak yang belum tahu nih, kalau misalnya nge-cover di YouTube, bisa jadi tips juga nih bagi teman-teman kita yang ingin menggeluti bidang yang sama. Ada izinnya kah atau gimana prosedurnya gitu kalau mau meng-cover lagu orang di YouTube? Kalau misalkan masih view-nya tidak terlalu banyak, kemudian sebenarnya gini ya, YouTube itu sendiri sudah punya hak cipta, jadi kalau si pencipta lagunya itu sudah mendaftarkan lagunya ke YouTube, maka setiap kali kita mengupload video yang berkaitan dengan lagu itu, maka akan langsung kena hak cipta. Di sini kena hak cipta artinya akan ada pembagian hasil. Jadi kalau YouTube-nya itu kena AdSense, akan ada pembagian hasil. Tapi dengan syarat si pencipta lagu harus mendaftarkan lagunya itu secara resmi ke YouTube. Oke. Biasanya melalui... Jadi selama ini kamu lagu-lagu yang kamu cover itu kamu cari dulu di YouTube. Apakah sudah pencipta lagunya sudah menguploadnya di YouTube, baru kamu cover gitu ya? Sedangkan kalau misalnya tidak di YouTube, berarti kamu nggak bisa cover gitu, atau gimana? Kalau gini, satu persyaratan untuk cover di YouTube harus ada tulisan di videonya, ini cover loh gitu. Ini cover version loh, jadi selalu ada tulisan cover. Nah, kemudian yang kedua, kalau masalah pencipta itu kita tidak akan tahu dia sudah mendaftarkan atau belum sebelum kita upload. Saat kita upload, nanti akan keluar copyright claim. Kalau dia sudah mendaftarkan, tapi kalau dia belum mendaftarkan tidak akan ada. Nah, kalau dia misalkan dia nggak daftar dan nggak ada, kita sudah tuliskan cover, jadi tetap aman. Terus terakhir nih, ada nggak tips untuk teman-teman di luar sana, khususnya anak-anak milenial, mereka mungkin banyak yang juga belum tahu nih apa yang mau dikerjakan setelah
lulus kuliah mungkin, atau mungkin tidak tahu tujuan hidupnya mau kemana gitu. Ada nggak tipsnya dari kamu? Tipsnya itu kerjakan apa yang disukai ya. Hmm. Lalu sukai apa yang dilakukan gitu. Karena kalau kita melakukan pekerjaan itu kan pekerjaan akan selalu ada sama kita ya, sampai kita pengennya awet kan sama satu kerjaan itu. Kalau kita nggak menyukai, tersiksa. Tiap Iya. kali kita melakukan hal itu tersiksa, nggak enak banget kan. Jadi kalau buat yang mau lulus kuliah, misalkan sebenarnya gini ya, usahakan waktu masuk kuliah itu jurusannya memang yang disukai, jangan terbawa arus karena teman-teman pilihnya A, ikutan A, padahal diri sendiri nggak suka. Jadi lebih baik itu pas sebelum menentukan langkah awal masuk kuliah, itu lebih baik tentukan dulu apakah saya benar-benar menyukai jurusan ini gitu tuh. Kalau misalkan saya tidak menyukai, buat apa diambil? Karena satu langkah salah kan salah terus. Iya. Jadi jangan sampai salah. Mungkin kalau tidak keberatan, kamu boleh menyanyikan sedikit lagu yang kamu ciptain. Ku perlu kau Tuhan. Boleh, refnya deh, boleh. Iya. Ku perlu kau Tuhan sepanjang hidupku. Ku perlukan Dia setiap waktu. Bapa dan sahabat, Tuhan penolongku, kuasa-Mu sanggup pulihkan seluruh hidupku. Oke, terima kasih Jennifer untuk ceritanya yang menginspirasi hari ini. Oke teman-teman, stay tune terus ya di Ngopi Bareng Cat regular setiap hari Rabu pukul 19 dan juga edisi spesial setiap weekend atau Hari Besar Nasional. Thank you. Bye. Bye.